kadang pinter nyisipnya, dititip di kegiatan, kontrak. Kontrak kan mestinya setahun, diperpanjang terus. Mau memberhentikan tidak bisa. Akhirnya lama-lama dia minta dijadikan, didaftar menjadi honorer. Sehingga ketika ada pendataan yang disimpan di kegiatan, dikeluarin semua sama kepala dinas. Yang mestinya honornya 700 jadi 4.000 honorernya ketika pendataan. Itulah yang terjadi dari barat sampai ke timur. Apakah kita akan begini terus? Inilah tantangan kita. Maka 2018 ada aturan, ada PP bahwa sejak 2018 tidak boleh lagi ada honorer 2018 PP. Diberi waktu bukan langsung 2018 dikasih waktu 5 tahun transisinya. Mestinya cukup 5 tahun transisi. Sampai kapan? Sampai 2023 apa? November. Maka 2018 diumumkan pakai PPE, ini 5 tahun lagi nggak boleh lagi lo ada honorer. Sampai kapan? 28 November. Nah, waktu 2014 itu tinggal 400 ribuan honorer kita, non ASN kita. Nah, begitu saya menjabat di ujung 23, apakah dari 400 ribu tinggal 200 ribu? Tidak. Kita data, kita lihat 2018 itu tinggal, kita lihat itu ya, PHK 2 tinggal 444 ribu. Begitu kita masuk, saya ingin mendata, saya pikir tinggal 300 ribu, ternyata naik 2,4 juta. Bayangkan, 2,4 juta. Yang ini sekarang, ini menuntut agar segera jadikan P3K. Di satu sisi non ASN ini berjasa luar biasa, karena pelayanan publik akan terhenti kalau ada non ASN, betul tidak? Tapi sebagian, tidak semua, sebagian ASN direkrut tapi tidak di sini, yang kayak PDAM tadi ya, dulu, tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada. Inilah tantangan kita sekarang. Oleh karena itu maka ini kita harap ke depan ada potret perbaikan untuk mengerjakan ini. Nah, inilah yang ramai sekarang. Jadi urusannya rekrut di daerah tapi larinya ke Jakarta hampir setiap hari. Oleh karena itu kalau ini tidak ada afirmasi kebijakan, per November 2,4 juta ini harus dihentikan, maka akan terjadi PHK massal. Nah, inilah yang sedang kita carikan solusi, salah satunya pembahasan undang-undang ASN untuk menyelesaikan ini, mencari jalan tengah. Ini soal non ASN. Nah, Ibu dan Bapak saya hormati, saya tidak ingin cerita ini. Kemarin ada beberapa di Jawa Tengah yang sudah diangkat tapi belum mendapatkan formasi ya, Klaten ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ini ada Pak Kanrek dan teman-teman yang ada. Inilah tantangan kita. Nah, birokrasi ini engine-nya Bapak sekalian. Kurang berapa menit ya? Oke, 10 menit lagi mungkin saya akhiri. Setelah itu biar ada dialog. Birokrasi ini engine. Bapak Ibu kepala dinas mobilnya apa ini? Innova, Avanza, apa? Ya, ada Innova, Avanza, agak naik dikit Pajero, kira-kira gitu. Mungkin yang lebih keren lagi, mungkin BMW dan seterusnya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus, bersih. Mobil sebagus apapun kalau engine-nya tidak bagus, dia tidak bisa berjalan kencang. Nah, negara ini ya, masalah negara akan tertangani dapat bisa mencapai tujuan kalau engine-nya ini bagus. Engine-nya itu siapa? Birokrasi. Jadi engine-nya ini birokrasi. Birokrasi ini nggak bisa dipindah-pindah, isinya itu aja. Bupati boleh ganti 10 kali, ya kepala dinasnya potongannya begini semua ini. Nah, kalau kata orang Jawa Timur, kata orang Jawa Tengah kan agak kasar gitu. Ya kira-kira wajahnya seperti ini. Ini boleh bupati berganti, tapi kepala dinasnya ini aja. Naik turun ganti. Jadi ini butuh trik Ibu Bupati. Kalau enggak ini lemes ini kepala dinas. Lemes, maka butuh ya engine kadang diperbaiki, dibersihkan. Nah, kalau yang tengah ini bagus, maka insya Allah birokrasi kita akan bergerak dengan baik. Oleh karena itu engine ini menjadi penting. Maka oleh karena itu Bapak sekalian Ibu Bupati, program RB tematik menjadi penting. Salah satunya misalnya adalah terkait dengan tadi soal kemiskinan investasi. Nah, untuk Forpimda apa? Untuk Forpimda ini juga paparan kami sampaikan kemarin di depan seluruh Kapolda, begitu juga arahan di tingkat kementerian. Kita perlu kolaborasi. Jadi indikator kesuksesan Pak Kajari, Pak Kapolres, teman-teman kepala pengadilan tidak lagi bisnis issue hanya soal-soal yang terkait dengan tupoksi, tapi bagaimana mengambil terobosan untuk mendorong ini. Ini kalau Pak Dandim, Pak Kapolres manggil kepala desa urusan hukum dan ketertiban itu biasa.
Tapi kalau manggil kepala desa bersama teman-teman Pemda, ngecek, Pak Kades, di tempatmu yang stunting ini berapa yang belum tertangani? Bansos mana yang keliru memberikannya? Tolong laporkan bersama Babinsa Babin Kaptipas. Itu keren. Itu keren. Insya Allah kemiskinan langsung akan melompat akan turun. Itu yang saya kerjakan dulu di Banyuwangi. Saya bersama Kapolres. Yang sekarang Pak Kapolresnya kebetulan nggak ikut ini, Pak siapa? Pak Doni. Saya angkat jadi staf sus saya. Staf sus Kemenpan. Yang sebentar lagi naik bintang 1 dia karena jadi staf sus Kemenpan. Pokoknya waktu Polres zaman saya kerja keras sama teman-teman, sekarang mumpung saya di atas, saya ingin memberikan penghargaan kepada mereka. Ya, kemiskinan langsung turun. Ini kolaborasi Ibu Bupati dengan Polresnya sama Pak Dandim dan juga teman-teman aparat hukum di kanan kiri. Itu kepala desa kalau ditanya, kamu nggak usah keliling-keliling kemana-mana, tolong urus kemiskinan Mbok Yem Yuna, stunting, ibu hamil berisiko tinggi. Itu cepat. Apalagi Babinsa Babin Kaptipas. Ini Pak Babinsa ini luar biasa. Apal orang miskin. Jangankan orang miskin, janda di desa itu loh apa? Bener itu. Muter setiap hari sambil ngecek aman nggak. Iya betul. Maka di waktu itu di Banyuwangi, karena kita nggak teliti, sekarang ada inovasi bagaimana ngecek ibu hamil berisiko tinggi bukan lewat aparat pemerintah, karena kita nggak turun lewat siapa? Lewat melijoan itu loh. Nah, inovasinya kemarin baru dibawa ke Ampat. Karena sehamil apapun kalau ada mijuan keluar, ibu-ibu itu keluar semua, ngeruminya di situ. Nah, deteksinya di ibu melijoan. Nah, Pak sekalian, sehingga inilah kebijakannya apa, harapan kita bisa jalan. Pak sekalian saya hormati, kita sudah dorong sekarang beberapa kebijakan untuk simplifikasi. Aturan ASN ini banyak, ada ribuan. Nah, kita di Kemenpan sedang memangkas. Ada 1000 aturan lebih kita pangkas jadi 1 PP sekarang. Karena kata Pak Alek, ribuan aturan ternyata tidak mendorong ASN berkelas dunia. Tambah ribet, tambah ruwet. Maka kita pangkas sekarang tinggal 1 PP, mudah-mudahan selesai. Begitu juga jabatan pelaksana yang tadinya klasifikasinya banyak sekali, ada 3.414, sekarang kita pangkas jadi 3 saja, sehingga bisa lebih lincah, lebih cepat untuk terkait dengan jabatan fungsional. Ini tolong Bapak Ibu, jabatan fungsional diberesin Bapak Ibu ke bawahnya, ya. Dulu ASN hanya pindah 1 rumpun, sekarang boleh lintas rumpun dan seterusnya. BKD-nya Bu, BKD boleh loyal ke Bupati, tapi harus paham begini. Ini masalahnya kepala BKD kalau ceramah gini nggak terlalu dengerin di tempat lain, di Demak insya Allah nggak. Yang disuruh anak buahnya begitu disuruh nggak dengerin juga, main HP. Insya Allah begitu ditanya bupatinya, insya Allah nggak paham. Oleh karena itu beberapa percepatan kebijakan ini kita bikin layanan telepon, ya. Sekarang setiap hari kita tentukan, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kalau teman-teman BKD dan tim menanya SDM aparatur, silakan telepon ke tempat ini, ya. Kalau nanya reformasi birokrasi hari Rabu, silakan telepon. Kamis hari pelayanan publik nanya MPP seterusnya, waduh Pak, instansi vertikal ini nggak mau masuk di MPP, buktinya pelayanan SIM, pelayanan ini nggak mau masuk, silahkan laporkan di sini, ya. Jumat hari kelembagaan, tata laksana dan seterusnya, silahkan ditelepon. Begitu juga teman-teman Pemda bisa ada nomor telepon lagi di bawahnya terkait dengan instansi vertikal dan seterusnya, ini kami kasih jabatan fungsional, standar kompetensi, silahkan telepon. Kenapa ini kami kasih? Supaya orang tidak berbondong-bondong perjalanan dinas ke Jakarta. Biasanya ada kebijakan baru, hobinya kita ini perjalanan dinas, iya tuh. Dari daerah ke Menpan RB sering saya jadikan contoh, perjalanan dinas untuk nanya perubahan-perubahan ini dikirim ke Kemenpan. Berapa orang? 15 orang berangkat ke Kemenpan. Yang datang ke Kemenpan alhamdulillah cuma 3 orang, yang 12 jalan-jalan ke Tanah Abang. Nah, dari 3 orang itu 2 orang sibuk ngurusi SPPD, stempel. Hanya 1 orang yang konsultasi, itu pun sambil main HP. Begitu pulang ditanya, gimana tentang GF perubahan yang baru ini? Iya, sekarang ganti menteri itu ganti kebijakan, nggak jelas Ibu Bupati sekarang. Padahal yang nggak jelas yang nanya, yang diterangkan tadi. Jadi untuk membuang masalah bahwa dirinya tidak ngerti, dibuang ke Jakarta. Seolah-olah Jakarta ruwet. Nah, supaya nggak begitu sekarang kita siapin. Ada 2000 masalah yang siap dijawab oleh mesin namanya chatbot, si pandai. Kalau 2000 masalah tidak terjawab, silahkan telepon ke nomor yang tadi. Gitu ya? Sehingga birokrasi akan lebih cepat, efisien dan berdampak. Ini bukan hanya saya mencontohkan di pusat, tolong Pak Camat juga sama.
Mana Pak Camat ini? Ayo Pak Camat, Pak Kepala Dinas, pasang nomor HP-nya di depan. Kalau ada masalah tanya ini, kalau ada urusan ini ke kabit saya, kabak saya, ini kasih nomor teleponnya. Supaya langsung cepat. Begitu juga Kepala Dinas. Sehingga dengan begitu masalah-masalah nanti akan cepat. Saya kira ini saja dari saya. Nanti karena waktunya Jumat, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan Mbak sekalian bisa ditanyakan, mumpung banyak teman-teman dari tempat ini. Mudah-mudahan, nah saya mau tanya, kehadiran saya ini bermanfaat enggak di tempat ini? Berdampak enggak ini? Karena kalau enggak rugi, saya udah berangkat pagi. Iya tuh, udah berangkat pagi, di pesawat juga apa namanya, ngantuk-ngantuk. Jalan ke tempat ini jalannya lumayan, tapi masuk tol tadi udah bagus. Kita udah menyelesaikan untuk datang ke tempat. Bapak Ibu juga sama, hari ini berangkat ke tempat ini. Kalau nggak berdampak, rugi. Mudah-mudahan tempat ini bermanfaat, dan kami silakan Bapak Ibu untuk menanyakan beberapa hal. Jika ada pertanyaan, mumpung teman-teman dari kantor juga apa namanya menyiapkan waktu. Terima kasih. Memungkinkan dan berapa lama supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan.